Oke, baik. Silahkan Bang Rehan. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman dari saya Asuna. Hormati mungkin dari Pak Jajanan, Kapoldi maupun wakil bagian akademik kemahasiswaan dan pimpinan yang hadir juga hari ini mengikuti Zoom. Sesuai agenda pada hari ini, kita akan melakukan pelatihan dan sosialisasi bagaimana dari sisi mahasiswa penggunaan Siakat, terutama dari sisi login mahasiswa. Jadi bagaimana mahasiswa bisa melakukan beberapa aktivitas kemahasiswaan di dalam sistem akademik. Tapi sebelum kita mulai lebih lanjut, mungkin dari pihak perguruan tinggi, apakah ada yang ingin disampaikan terlebih dahulu? Lanjut Bang Rehan. Oke, baik. Kalau seperti itu, saya izin untuk share screen terlebih dahulu. Jadi di sini eh, akan share screen untuk presentasi kita. Mau ditunggu sebentar. Share screen saya, apakah sudah tampil di layar? Sudah Mas. Sudah ya, baik. Oke. Izin saya lanjut terlebih dahulu. Jadi di sini kita akan sosialisasi bagaimana penggunaan sistem Siakat Cloud yang di mana ini digunakan oleh STAI Asuna sebagai sebuah sistem informasi akademik yang harapannya bisa membantu perguruan tinggi dalam pengelolaan data dan administrasi. Nah, jadi tujuan hari ini teman-teman mahasiswa, kita ada dua tujuan adalah bagaimana mahasiswa dapat mengetahui informasi akademik di dalam sistem Siakat di mana saja dan kapan saja, serta mahasiswa dapat melakukan operasional akademik baik secara online. Nah, jadi di sini akan ada beberapa fitur yang bisa dilakukan oleh mahasiswa. Yang pertama adalah mahasiswa, terutama angkatan mahasiswa baru, harapannya untuk bisa mengecek kembali biodata yang ada di dalam Siakat. Apakah sudah sesuai dengan data yang mahasiswa tersebut miliki? Mulai dari data orang tua, ya, terutama 7 data pokok mahasiswa. Data orang tua, tempat tanggal lahir, NIM, dan lain sebagainya. Kemudian di sini mahasiswa dapat juga melihat aktivitas tagihan yang dapat mahasiswa lakukan pembayaran di dalam sistem akademik. Kemudian mahasiswa bisa melakukan pengajuan KRS, melihat informasi jadwal perkuliahan, sampai mahasiswa bisa melihat KHS dan transkrip perkuliahan. Yang ini yang dapat diakomodasi di dalam fitur Siakat Cloud. Seperti itu. Oke, jadi di sini di aktivitas hari ini saya akan menjelaskan alur aktivitas yang bisa dilakukan oleh mahasiswa di dalam Siakat Cloud. Yang pertama adalah di tahap proses semesteran berlangsung, yang di mana mahasiswa bisa melakukan pembayaran tagihan, ya, terutama tagihan awal semester. Kemudian bisa melakukan pengajuan KRS, memilih mata kuliah yang akan diambil sesuai dengan roster yang sudah dibagikan oleh bagian akademik, dan bisa melihat jadwal perkuliahan di dalam sistem akademik yang sudah disetujui atau divalidasi oleh dosen pembimbing akademik di dalam Siakat. Kemudian selama proses perkuliahan, mahasiswa bisa melihat presensi kehadirannya yang sudah dipresensikan oleh Bapak Ibu dosen. Kemudian melihat nilai perkuliahan baik dari tugas, kuis, UTS, UAS, dan lain sebagainya. Dan juga bisa melihat nilai KHS tiap akhir periode semester. Selain itu, teman-teman mahasiswa juga dapat melihat semua nilai mata kuliah yang sudah ditempuh di dalam menu transkrip perkuliahan. Seperti itu. Jadi tanpa perlu harus mencetak secara manual dan melihat secara manual ke dalam atau mengajukan ke bagian administrasi akademik kampus. Nah, setelah ini kita akan langsung praktik dan kita berkenalan langsung dengan tampilan Siakat Cloud. Jadi teman-teman mahasiswa bisa coba untuk login ke dalam sistem Siakat ya yang hadir hari ini di website berikut di staiasunnah.siakatcloud.com. Nanti akan ada muncul tampilan seperti ini. Mahasiswa bisa login menggunakan email atau akun pengguna adalah NIM mahasiswa masing-masing. Kemudian menggunakan password dengan format awal tahun, bulan, tanggal. Oke, Yaitu Mas. YYY.
MMDD seperti Mas itu. Rehan. Siap. Nah, mungkin tahan bentar biar ada yang mencatat. Mungkin akunnya sudah masuk semua belum? Bisa. Ah, biar mereka melihat dulu Mas apa tulisan itu biar dicatat biar bisa masuk seperti itu ya. Bentar aja ya. Oke, siap, siap. Baik. Ah, nggak bisa masuk. Oke Mas, bisa dilanjut? Yang akhwat Baik, tolong Pak. di belakang ditutup ya. Tutup aja, mereka masuk orang. Salah masuk dari kawan. Oke, silahkan Mas. Oke, baik. Sudah bisa saya lanjut lagi ya. Jadi nanti harapannya mahasiswa dan mahasiswi sudah bisa berhasil login. Kalau nanti ada kendala login, nanti bisa dibantu sama pihak kampus untuk bisa berhasil login ke dalam siakatnya. Ya. Biasanya hal yang sering terjadi adalah mahasiswa gagal login adalah passwordnya, yaitu tanggal lahirnya ternyata tidak sesuai dengan tanggal lahir mahasiswa yang sebenarnya. Maka dari itu, di dalam menu biodata, harapan saya seluruh teman-teman mahasiswa mengecek kembali apakah ada kekeliruan dalam penginputan biodata mahasiswa. Seperti itu. Oke, saya izin lanjut. Ya, ini tampilan biodata. Jadi mahasiswa di sini harapannya bisa melengkapi biodata dirinya ya. Yang dimana di sini mahasiswa tidak bisa mengubah untuk nama, NIM, jenis kelahiran, jenis kelamin, sorry, tempat lahir, tanggal lahir, dan nama ibu. Nah, jika jika ada yang salah, bisa menghubungi bagian akademik ya, teman-teman mahasiswa ya. Kenapa? Karena dari 7 data ini merupakan data pokok. Kalau ada yang tidak sesuai dengan data yang di KTP maupun KK, mohon segera lapor ke bagian akademik agar segera diperbaiki. Seperti itu. Oke, untuk menu biodata ini nanti teman-teman mahasiswa bisa langsung masuk ke dalam siakatnya. Saya izin untuk masuk ke siakatnya terlebih dahulu. Untuk mahasiswa yang hadir hari ini, Pak Chandra, apakah ada yang bisa kita jadikan sampling untuk login sebagai mahasiswa? Boleh Mas. Nurizat Zohar namanya ya. Siapa, Pak? NIM-nya berapa, Nurijat? NIM. Ya, Mas, 2121 NIM-nya. Oke, Terus 0399. 399. Wijat Johar Nurizat ya. Johar ya. Oke. Oke, untuk tampilan siakatnya sudah sama ya. Jadi nanti ketika teman-teman awal-awal login, ya, nanti akan ada tampilan seperti ini ketika masuk login ke siakatnya. Seperti itu ya teman-teman ya. Nanti untuk teman-teman mahasiswa, harapannya adalah bisa masuk ke menu data mahasiswa. Jadi bisa mengklik logo di paling pojok kanan yang ada singkatan nama teman-teman, kemudian klik data mahasiswa. Di situ akan ada data informasi mahasiswa. Di sini mohon bisa diperhatikan mulai dari nama mahasiswa, program studi gitu ya. Kemudian nanti di sini nama ibu, jenis kelamin, mohon diperhatikan apakah masih ada yang keliru atau belum sesuai. Ya, kalau memang belum sesuai, ada hal yang bisa teman-teman edit, ada yang memang tidak bisa teman-teman edit. Seperti itu ya. Nanti kalau memang ada, mohon diperbaiki. Kalau yang tidak bisa diedit ternyata salah, terutama tanggal lahir, mohon segera melapor ke bagian administrasi akademik untuk segera disesuaikan. Seperti itu. Oke, ini untuk bagian biodata.
pada teman-teman. Sudah sampai sini? Ada pertanyaan atau masih mengikuti? Dilanjut aja dulu, oh, Mas Rehan. Oke, baik. Oke, teman-teman, kemudian selanjutnya di sini nanti akan ada menu fitur bisa melihat tagihan teman-teman mahasiswa. Ya, jadi nanti informasi tagihan yang harus dibayarkan oleh mahasiswa setiap semesternya akan tertampil juga di dalam Siakat. Yang dimana nanti teman-teman mahasiswa bisa melakukan pembayaran secara online. Tapi untuk saat ini tampilan tersebut belum muncul di sisi mahasiswa karena memang ada fokus penyesuaian dari salah satu dari sistem data. Tapi cara melihatnya bagaimana? Teman-teman mahasiswa bisa melihat di menu sama seperti tadi, diklik logo teman-teman mahasiswa, klik tulisan tagihan mahasiswa. Ya, saya ulangi, nanti teman-teman mahasiswa bisa klik di tombol logo singkatan nama mahasiswa, kemudian klik tagihan mahasiswa. Nah, di sini akan muncul teman-teman tagihan yang harus teman-teman bayarkan setiap semesternya. Dan teman-teman bisa melakukan proses pembayaran dengan memilih metode pembayaran yang akan teman-teman gunakan. Tapi memang untuk sampai saat ini, hal ini belum bisa dilakukan. Ya, karena mengingat masih ada penyesuaian dari bagian keuangan kampus. Seperti itu. Oke, setelah menu bayar tagihan, di sini kita akan lanjut bagi teman-teman mahasiswa melakukan KRS-an. Terutama untuk mahasiswa 2024 yang masuk di 2024 ini dan mahasiswa lampau. Terutama teman-teman mahasiswa yang sekarang ada di semester 3, 5, 7, ya. Mungkin ada beberapa mata kuliah, terutama mata kuliah Mahat yang belum diambil. Maka dari sini teman-teman mahasiswa bisa mengajukan kembali mata kuliah Mahat yang memang belum ada di tampilan dalam Siakat. Caranya bagaimana? Nanti teman-teman bisa masuk ke menu akademik, kemudian pengisian kartu rencana studi. Ya, nanti kalau kita masuk di menu beranda, di sini teman-teman pilih akademik, pengisian kartu rencana studi. Di sini teman-teman statusnya KRS telah diajukan. Ini terutama untuk mahasiswa semester 3, 5, dan 7. Kalau di sini statusnya telah diajukan, mohon dibatalkan pengajuan KRS terlebih dahulu. Ya, diklik batalkan, maka teman-teman bisa pindah ke menu pilih kelas di sini. Ya, pilih kelas, kemudian nanti teman-teman pilih kelas yang akan teman-teman pilih, terutama kelas Mahat. Di sini memang karena masih ada tahap penyesuaian di beberapa terutama dari bagian prodi. Jadi nanti di sini akan muncul kelas-kelas yang harus teman-teman ambil. Saya coba contoh sampel dari akun demo, nanti tampilannya seperti apa. Mohon ditunggu sebentar. Oke, sebentar. Oke. Nanti kalau teman-teman pilih kelas, nanti contohnya akan seperti ini ya. Saya izin hapus dulu. Sebentar. Ini karena aku demo, mohon maaf ya rekan-rekan ini.
Oke, untuk teman-teman mahasiswa, nanti kalau kelasnya sudah muncul, nanti di bagian menu pilih kelas ini akan tampil kelas-kelas tampilannya sama seperti ini. Jadi teman-teman cukup centang-centang saja, ya, sesuai yang dipastikan untuk nama kelasnya, ya, nama mata kuliah di sini, dan di dalam kurung ini adalah nama kelasnya. Jadi nanti jangan sampai salah ya untuk dipilih. Terutama untuk kelas Mahat, nanti SKS di sini tampilannya akan muncul 0. 0 SKS untuk kelas Mahat ya, teman-teman mahasiswa ya. Jadi mohon diperhatikan, nanti kalau sudah bisa dipilih centang di dalam menu ini. Ini karena belum ada kelas yang ditawarkan. Jadi mohon maaf, saya tidak bisa menampilkan dan dari beberapa akun data demo sedikit berantakan. Jadi nanti takutnya teman-teman mahasiswa semakin bingung ya. Jadi nanti tampilan pilih kelas ini akan mirip kok tampilannya dengan KRS tersimpan. Jadi teman-teman tinggal klik centang-centang dan nanti akan muncul tulisan di bawah seperti ini adalah simpan KRS. Seperti itu. Maka nanti akan dari menu pilihan akan berpindah ke KRS tersimpan. Kalau teman-teman sudah memilih tersebut, sudah menyentang dan masuk ke KRS tersimpan, teman-teman bisa langsung klik ajukan KRS. Nah, kalau sudah diajukan, maka nanti dari dosen pembimbing akademik teman-teman bisa melakukan pengecekan dan kemudian memvalidasi KRS teman-teman mahasiswa. Mungkin untuk KRS ini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu dari teman-teman mahasiswa? Mas Rehan, Oke. Baik Pak, gimana Pak? pertanyaannya begini, apakah pengisian KRS yang menggunakan mobile, handphone begitu, Mm-mm. itu perlu ini aplikasi tambahan, AdLink dia? Betul, kalau mau menggunakan handphone itu harus menggunakan Adlink. Tapi teman-teman mahasiswa harus sudah login dulu di Siakat website. Sudah login, kemudian nanti akan ada verifikasi email, benar ya? Dari sisi mahasiswa ya, ada verifikasi email ya. Oh iya, ya, Mas. Benar ya? Oke, nanti kalau sudah verifikasi email, teman-teman biasanya diminta merubah password. Nanti bisa login di AdLink, install di HP, baik di Play Store ataupun iOS. Di iPhone, nanti bisa login menggunakan email dan password yang ada di Siakat. Seperti itu. Jadi sebenarnya AdLink itu adalah Siakat mobile-nya Stay Asunah nantinya. Ada yang mau ditanyakan dulu? Lanjut dulu Mas. Lanjut aja dulu, Apa? Mas. Oke, kita lanjut dulu ya. Oke, setelah teman-teman bisa melakukan aktivitas KRS, nanti teman-teman mahasiswa akan bisa melihat jadwal perkuliahan. Ya, nanti di dalam menu ini akan muncul jadwal kuliah teman-teman selama 1 semester. Saya izin untuk melakukan aktivitas simulasi terlebih dahulu. Jadi nanti akan muncul tampilan di Siakat kalau kita buka by laptop ya, teman-teman mahasiswa ya. Di dashboard ada informasi mata kuliah, ada informasi mata kuliah yang diajarkan, di jam berapa, dosen pengajarnya siapa, dan informasi pencatatan kehadiran teman-teman. Dan pada pertemuan keberapa. Jadi di website maupun di aplikasi itu nanti setiap harinya akan mengupdate ya jadwal perkuliahan harian mahasiswa. Jadi mahasiswa bisa mengecek by mobile atau by website aktivitas perkuliahan setiap harinya ada apa saja. Dari jam berapa sampai jam berapa saja. Seperti itu. Di menu dashboard siakatnya seperti itu. Karena banyak KRS teman-teman belum divalidasi oleh dosennya, karena belum KRS-an terutama untuk mata kuliah Mahat, maka jadwal ini tidak akan muncul ya teman-teman ya. Jadi jadwal ini akan muncul di siakatnya kalau dosennya, dosen pembimbing akademik teman-teman sudah melakukan aktivitas validasi KRS. Seperti itu. Ini untuk jadwal perkuliahan.
Kalau sudah saya lanjut, kemudian teman-teman bisa melihat KHS mahasiswa ya setiap semesternya di dalam sistem Siakat. Jadi untuk melihat KHS-nya, teman-teman nanti bisa masuk ke menu hasil studi di sini, kemudian kartu hasil studi. Nanti teman-teman bisa melihat ke periode belakang terkait nilai KHS teman-teman. Seperti ini ya. Dari teman-teman mulai awal perkuliahan sampai sekarang. Nilai-nilai yang muncul seperti itu di hasil studi. Kalau ingin ngecek transkrip, bisa juga klik transkrip, maka akan muncul transkrip sementara teman-teman mahasiswa. Seperti itu. Dan teman-teman mahasiswa juga bisa melakukan aktivitas cetak transkrip sementara. Seperti itu. Ini untuk KHS. Mungkin untuk sesi siakat, saya rasa cukup. Mulai dari bagaimana mahasiswa memperbaiki biodata ya. Saya ulangi ya, memperbaiki biodata, kemudian bisa mengecek tagihan dan melakukan pembayaran, kemudian melakukan KRS sampai tahap mengajukan, kemudian bisa mengecek jadwal perkuliahan sampai mahasiswa bisa melihat KHS setiap semesternya di akhir periode. Nah, untuk hal ini apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu dari teman-teman mahasiswa? Kelas lah sebelum mengajukan KRS. Terus yang Hatari sama yang dari STA itu beda kodenya itu di mana, Sir? Belum ada ya. Cuma ada yang ada. Gimana, Pak? Mahasiswa bertanya, beda mata kuliah yang Ma'had sama yang stay-nya gimana? Yang Ma'had belum ada masuk kata orang itu. Oke, baik. Memang Pak belum ada masuk karena memang sedang proses penyusunan di prodi. Ya, jadi nanti teman-teman di KRS-nya itu nanti di menu sebentar ya. Memang sekarang belum tampil. Tapi pembedanya apa? Nanti untuk yang menjadi pembeda adalah di bagian pengisian KRS. Ya, kalau teman-teman misalnya nanti melakukan pilih kelas, nanti di sini akan muncul tampilannya seperti ini, tapi dengan SKS 0. SKS 0 itu adalah mata kuliah mahat. Ya, saya ulangi ya. SKS 0 itu merupakan mata kuliah mahat. Ya, tapi kalau untuk mata kuliah yang stay adalah ada beban SKS-nya di sini. Seperti itu. Cukup jelas ya, teman-teman ya. Jelas, Mas. Oke, baik. Mungkin ada lagi? Kayaknya lanjut aja dulu Mas Raihan. Oke, baik. Nah, itu mungkin untuk teman-teman mahasiswa bisa melakukan daily activity yang ada di dalam sistem Siakat. Nah, selain itu di dalam sistem Siakat, mahasiswa juga bisa mengecek ya, melihat histori mata kuliah yang mahasiswa mengajukan untuk diulang. Misalnya tidak lulus ya, ingin mengulang, mahasiswa bisa mengecek histori mata kuliah mengulang di menu akademik, kemudian mengulang. Jadi nanti di sini akan ada historinya, aktivitas mata kuliah mengulang. Kemudian mahasiswa bisa mengecek juga nilai mata kuliah per periode akademik. Nilainya ya. Nilai misalnya nilai UTS, UAS, kuis, tugas, itu bisa dilihat. Di menu akademik nilai mahasiswa. Nanti teman-teman bisa lihat by periode akademik. Nah, hal ini bisa dilihat kalau Bapak Ibu dosen teman-teman melakukan umumkan nilai. Ya, jadi nanti bisa dikonfirmasi kalau memang tidak bisa dilihat berarti Bapak Ibu dosen belum melakukan aktivitas pengumuman nilai di setiap semesternya seperti itu. Itu untuk di bagian menu akademik. Kemudian nanti di menu tingkat akhir, di sini mahasiswa bisa mengajukan aktivitas kegiatan pendukung. Misalnya mahasiswa
ada aktivitas KKN, ya, magang dan lain-lain, nanti mahasiswa sifatnya bisa melihat aktivitas yang sudah dilakukan atau yang akan dilakukan di bagian tingkat akhir. Kemudian mahasiswa bisa mengajukan proposal di sini, ya, mengajukan proposal dan mahasiswa bisa kalau yang sudah lulus tugas akhir, ya, sudah lulus sidang skripsi, maka bisa mengajukan yudisium. Ya, dan di sini teman-teman harus terdata dulu menjadi peserta yudisium baru bisa melakukan pengajuan yudisium. Itu beberapa fitur menu yang bisa mahasiswa lakukan ya mulai dari awal sampai teman-teman di akhir perkuliahan. Terutama semester-semester akhir nih yang mau skripsian bisa mengajukan proposal pada menu tugas akhir tingkat akhir di daftar proposal. Itu seperti itu. Selain itu, teman-teman juga bisa mengajukan aktivitas yang namanya cuti. Kalau teman-teman ada mengajukan cuti. Tapi ini kembali lagi ke kebijakan kampus, ya. Bagaimana skema cuti yang ada. Jadi di Siakat juga bisa diakomodir teman-teman mengajukan aktivitas cuti, ya, atau tidak kuliah selama 1 semester. Kemudian di sini teman-teman juga bisa masuk langsung ke Adlink teman-teman, ya. Dengan klik kotak 3 Adlink, maka di sini akan langsung terarah ke Adlink websitenya teman-teman masing-masing. Seperti itu. Ya. Oke, dan teman-teman juga bisa sama-sama bisa sambil dicek-cek aja ya, detail-detail apa saja yang bisa terinformasi di sini. Saya yakin teman-teman mahasiswa dengan rasa ingin tahunya yang tinggi, pasti untuk memahami sebuah sistem seperti ini tidak cukup sulit, dan saya yakin teman-teman mahasiswa bisa bantu share informasi ini juga ke rekan-rekan dan teman-teman lainnya. Saya rasa untuk sesi ini saya rasa cukup. Mungkin dari teman-teman mahasiswa ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu. Perwakilan pertanyaan dari mahasiswa, karena nggak dengar atau nanya ke sana kan ke sini kan. Begini Mas, tadi ada mahasiswa kita sudah masuk, oke. Oke, Dan setelah tadi kan awalnya penghapusan KRS dihapus dulu kan begitu kan. Nah, ketika dia mau masuk ke kelas itu nggak ada tercantum apanya mata kuliah dan kelasnya gitu. Apakah prodi belum masukkan atau apa gitu? Pak RS-nya dihapus ya sama mahasiswanya ya? Awal tadi kan begitu, masalahkan menghapus dulu dia dihapus dulu sama dia gitu kan. Setelah dihapus baru Ya. ngajukan ulang kan gitu tadi. Jadi diikuti mereka, hilang dia siapa itu. Tadi yang saya arahkan adalah membatalkan KRS-nya di paling pojok kiri. Bukan dihapus ya. Bukan dihapus. Tadi kan statusnya seperti ini ya teman-teman ya. Tadi waktu saya menghapus itu saya simulasi untuk akun demo, bukan untuk teman-teman. Kan saya nggak ada ngobrol ya. Nggak ada saya sampaikan hapus ya. Saya arahkan untuk teman-teman melakukan aktivitas batalkan pengajuan KRS. Kemudian nanti di bagian pilih kelas, di situ nanti harusnya akan muncul kelas-kelas teman-teman semuanya yang bisa teman-teman ambil. Nah, kalau kelasnya memang belum muncul, nanti saya, oh iya, ini share screen saya terpause ya, mohon maaf ya. Jadi nanti harusnya di tampilan semua teman-teman mahasiswa itu seperti ini awalnya. Kalau mau melakukan aktivitas pengisian kartu rencana studi. Seperti ini ya, awalnya. Teman-teman cukup batalkan aja pengajuan KRS, kemudian nanti pilih kelas. Yang KRS tersimpan biarlah tersimpan, tidak perlu dihapus. Gitu. Ya, teman-teman ya. Pilih kelas, nanti kelasnya akan muncul. Nah, di sini untuk kelasnya tidak muncul karena memang belum ada kelas yang disesuaikan oleh bagian prodi. Jadi masih proses, jadi mohon ditunggu. Kalau sudah, nanti bisa teman-teman simpan. Nanti akan berpindah ke menu KRS tersimpan, KRS yang teman-teman pilih. Seperti itu. Kalau sudah semuanya sesuai dengan roster yang dibagikan prodi sama perguruan tinggi, baru teman-teman bisa lakukan ajukan KRS seperti itu.
Cuma ada dua di sini. Ini ada laporan dari mahasiswa juga. Ya, Dia gimana Pak? KRS di KRS tersimpan kosong. Dipilih kelas juga kosong gitu. Nah, itu gimana itu? Mahasiswa Yang semester satu Pak. satu ya? Ya, besar satu. Ya, Oke, sebentar. Dia cuma dua. Saya cek dulu. Kelasnya gitu. Prodi apa Pak? Boleh dibantu? KPI. KPI, KPI satu. KPI 1, Mas. Semester satu ya? Ya, Bentar, sambil cek datanya dulu. Oke. Oke. Coba di refresh apakah ada muncul satu kelas nggak untuk yang KPI? Yang semester satu ada muncul satu kelas kah? Ada pesan WhatsApp dari sayang. Hah? ngomong. Ngomong. Dia Mas mata kuliahnya hanya dua yang tercantum dia. Sudah muncul Pak di bagian pilih. Udah jadi tiga, nambah satu. Nambah satu ya. Ya. Lagi loading tuh. Lagi tunggu aja. Ada contoh tadi siapa Pak mahasiswanya Pak yang nyoba masuk Pak? Siapa nama tuh? Rafif Allah. Nim. Yang kimia. Terima kasih. Berapa nimnya Pak? Sebentar, Mas. Oke. Dibacakan aja. Oke Mas, NIM-nya itu 24, Ya, 21, ya. 34, 82. 82. Oke. Rafif Alam ya? Afif Alam, ya. Ya, Mas. Afif Alam namanya. Ya, Rafi Pak. Iya, iya, Mas. Iya Mas. Tampilannya bertambah satu tadi ya jadinya ya. Jadi seperti ini ya. Bener ya? Iya, Mas. Oke, tadi awalnya cuma dua yang muncul ya? Ya. Betul. Jadi memang ada masih proses penyesuaian ya teman-teman mahasiswa ya. Jadi mohon ditunggu ya. Saya ulangi mohon ditunggu. Jadi masih penyesuaian sama prodi masing-masing. Jadi nanti kalau sudah nanti semua kelasnya akan muncul ya teman-teman ya. Mohon ditunggu ya. Nanti caranya sama teman-teman cukup dicentang saja sesuai rosternya. Nanti di paling bawah ini akan muncul tulisan simpan KRS. Paling pojok kanan bawah ada ya tulisan simpan KRS. Nanti teman-teman bisa klik simpan KRS. Maka akan berpindah ke menu KRS tersimpan. Kalau sudah teman-teman klik ajukan KRS. Seperti itu. Ya, kalau belum nanti jangan disimpan dulu selagi menunggu mata kuliah yang akan ditambahkan seperti itu ya, teman-teman ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan?
Baik, Mas. Satu pertanyaan kembali. Boleh, silahkan Pak. Ada kasus dia mahasiswa Mm-mm. bisa mencentang mata kuliah dikti, begitu kan? Oke. Tapi mata kuliah Mahat Ali nggak bisa dicentang dia. Siapa nama mahasiswanya Pak? Numbuk Saya balik dia coba. bahasa kita, gitu. Nonjok balik dia. Nggak mau dia centang itu kan. Sama mahasiswanya. Siapa? NIM-nya Pak, NIM-nya aja nggak apa-apa, boleh. Nim ya Nim. Dua tiga 11 31. 2311 Dua 21. 231121. Terus apa Pak? Ujungnya. 15 6. Muhammad Haikal Rahman Situmorang ya. Nama itu gitu kan? Ah ya. Ya. Iya, Mas. Cepat baca dia putih dia. Oke, Mas, sebentar. Oke. Dia jadi abu-abu ya Pak ya, nggak bisa Ya. diklik ya. Itu Ya. karena bentrok dengan kelas lainnya Pak. Nah, ada prodi berarti. Nah, di sini teman-teman juga harus tahu ya kelas yang diambil kelas apa. Misal ini si apa namanya ini tadi? Haikal ya, si Haikal ya. Haikal misalnya dia ngambil kelas 3 apa? 3A, B, Tiga, tiga, C. tiga B itu, tiga B itu putri, mahasiswi. Dia 3A ya Pak berarti ya? Ya, Nah, ini kan bisa diambil nih. Al-Qur'an ya. 3A bisa. Mat Ali nggak bisa. Kemudian tafsir, tafsir, tarikh Islam bisa nih 3A. Fikih bisa 3A. Mana lagi nih? Ya, untuk yang semester 3 ingat ya, semester yang diambil adalah semester 3. Teman-teman yang semester 3. Jangan ambil yang semester 5 ya. Ya, di sini ada informasi semesternya. Seperti itu. Oke, aman Pak? Terjawab? Pilihan kelas nggak bisa diklik kata beliau. Pilihan kelas Ya. nggak bisa diklik seperti apa Pak? Nggak bisa di checklist centang tadi. Yang abu-abu itu Mas, nggak bisa dicentang kata dia. Iya, memang yang abu-abu memang notifikasi jadwalnya bentrok. Emang itukah kelasnya? Oh ya. Tiga B itu kan, bukan kelas satu kan? Tiga B dia. Ya kan? Di sini kalau KRS tersimpannya saya cek dia 3A. Berarti kelas yang harus diambil tuh harusnya 3A. Nah, di sini 3A-nya nggak ada yang abu-abu, Pak. Nah, nggak ada nih 3A yang abu-abu nih. Semua bisa diklik untuk 3A. Berarti nggak ada masalah. Yang 3B memang nggak bisa diambil. Karena kan tadi katanya yang 3B yang perempuan ya, Pak ya? Misalnya kendala-kendala seperti ini, tentu kan pasti ada kendala ya. Sebagaimana dosen juga ada kendala banyak seperti itu kan. Mm-mm. Nah, ini yang kita kontak nanti apakah bisa operator, misalnya operator lembaga gitu, atau langsung Mas Rehan gitu. Bisa ke operator lembaga saja, Mas. Nanti biar bisa Nah, dibantu mahasiswa eskalasi sama. yang masuk mahasiswa gagal login atau mahasiswi seperti itu kan. Masih, Betul. masih ada Kalau ya. gagal, ya nanti bisa dibantu eskalasi sama bagian operator perguruan tinggi saja. Untuk case ini Pak sudah clear ya, terjawab ya. Berarti nanti ya teman-teman Baik. semua, kalau ada kendala login atau apa bisa itu Bang Yasir kalau ya. Apa? Ada bug di berarti ini Mas, eh Iya Pak.
kasus sama juga seperti dosen terjadi. Ketika mahasiswa itu ingin menyimpan data, begitu kan, ingin mengubah data lah, mengedit bahasa kita, disimpan, dia nggak mau. Nah, seperti itu dia. Iya. Kalau memang dari sisi mahasiswa ada pembatasan, dia tidak bisa menyimpan biodata. Jadi momen itu harus disetting dulu dari operator perguruan tinggi untuk melakukan pembukaan pengisian biodata. Maka nanti ini harus koordinasi dulu Pak dengan Operator ya. bagian akademik ya, wakil ketua akademik, momen perbaikan biodata itu kapan dilakukan dan seperti apa. Ya, nanti operator yang bantu men-settingkan untuk membuka pengisian biodata seperti itu Pak, memang. Oke, gimana Pak? Ada yang ingin ditanyakan lagi? Dari teman-teman mahasiswa mungkin ada yang masih mengganjal, yang ingin ditanyakan gitu. Ini Mas, Ya, gimana Pak? kasus yang sama sih sebenarnya di Heeh, PAI heeh. 3B dan 5B juga sama dia. Dia mata kuliahnya itu di pilihan kelas dia abu-abu dia, nggak jelas statusnya. Apakah dia gadis atau apa nggak tahu lagi atau apa seperti itu dia. Nggak jelas pokoknya abu-abu lah begitu. Dia harusnya kelasnya apa Pak? 3B. Siapa mahasiswanya Pak? Boleh saya coba barangkali nanti saya sambil Coba namanya. kita bisa cek juga. Keluar gambarnya. Paling namanya aja paling apa-apa ya. Nim 23 23 23 Hmm, 30 23 30 18 Oke. lagi. 31 18. Oh, 23 30 31 18. Iya kan? Ya. 23, 30, 31 18. 31, 18. Nggak ada Pak. Enggak ada. Betul kan? 3183. 30 31 18. 83 terakhir Mas. 23, 3 30. 30 31 83. Oh, 3183. Oke. Agustin ya. Ya, itu namanya. Yang betul yang siapa? Yang ada orangnya, gitu. Yang ada orangnya. 84 terakhir Mas. 84 terakhir, Mas. 23 30 31 84. Oke, sebentar Pak. Udah dicek. Terakhirnya 84 ya Pak ya. Oke. Ya. Ainaya ya. Oke. Harusnya 3B. Di sini saya cek 3B-nya. Mahasiswa ini kan memang semester 3 ya. Yang memang kelas yang diambil 3B saja. Di sini saya cek 3B. Tidak ada yang abu-abu ya Pak ya. Ini Al-Quran 3B bisa untuk semester 3. Fikih 3B bisa. Hadis 3B bisa. Ilmu Nahu 3B bisa. Ilmu Sorof 2 3B bisa. Sudah bisa diambil. Untuk 5B memang itu semester 5. Apakah memang mahasiswa tersebut mengambil mata kuliah tersebut Pak?
Nah, kalau memang tidak mengambil mata kuliah tersebut ya memang Nah, halo, karena halo, kan ini kita halo Mas, by jadwal ya, by jadwal. Iya Pak, gimana? saya sudah buka ini laptop beliau nih kan begitu. Memang dia mata kuliahnya warna hitam kan, Oh, tapi jadwal itu abu-abu oh, dia. Nah itu dia. Nah, ini peraturan kita datang. mata kuliahnya hitam. Ada yang nggak selalu banyak sekali. Mata kuliah hitam, jadwalnya abu-abu. Ada informasi apa Pak di situ Pak datanya? Statusnya apa gitu? Sudah di menu pilih kelas belum seperti tampilan saya? Udah Sudah sama. tampilan seperti ini tidak? Tugas. Oh, kuliah mana yang bermasalah Pak? Sudah Mas. Iya, saya melalui batas itu kan. Di sini bacanya SKS melalui batas. SKS melalui batas. Oh, Ada sebagian SKS nggak melampaui batas, Mas. Ya. nah itu bacaannya Mas. SKS-nya melampaui batas Pak. Ya, nah itu dia kendalanya. Berarti. Gimana Pak? Ya. Kendala tadi sebagian Mas apa melebihi SKS seperti itu. Melebihi SKS ya. Mungkin boleh bantu di mata kuliah yang melebihi SKS apa? Bisa itu mata kuliah yang mahat tapi S-nya tidak dibuat nol Pak, bisa jadi. Boleh dibantu ya Pak untuk didatakan mata kuliah yang sebenarnya itu bukan mahat, sorry mahat tapi KS-nya ada, tidak nol gitu. Jadi itu Pak, makanya KS-nya berlebih. Kalau gini pakai akun aman ya? Apa? Hah? Aku bisa masuk tadi. Bisa masuk sih Bapak itu. Ya bisa masuk. Tapi kalau yang pakai apa tanggal oh, ini Ini, bisa masuk. ini Mas, kendala mungkin seperti dosen sebelumnya. Ya Pak. Kalau Heeh. dia ada yang masuk dari email tidak dengan NIP gitu. Apa kemungkinan nanti akan Heeh. ambil juga akunnya gitu? Gimana Pak? Sorry, NIP, heeh. Sebagian mahasiswa masuk atau login dari email aja langsung tanpa mengetik nomor induk mahasiswa gitu. Apa kemungkinan Kalau sudah pernah login Pak, ya? kalau sudah pernah login disiapkan menggunakan NIM, selanjutnya bisa Pak masuk dengan Adlink. Sorry, bisa Pak masuk dengan Gmail yang ada di paling atas kalau kita pertama login, tulisannya adalah login dengan Google, itu bisa Pak. Tapi kalau belum pernah sama sekali, saya arahkan untuk login tetap menggunakan NIM terlebih dahulu. Jadi nanti kalau sudah pernah login dengan NIM dan sudah berhasil login, baru next-nya bisa masuk dengan Google Pak. Yang kedua kali. Gitu ya, tuh teman-teman ya. Bisa jadi gagal login pertama karena teman-teman masukin password yang lama, yang YYYMMDD. Padahal teman sudah melakukan pengubahan password. Nah, bisa jadi itu ada keliruan di situ. Nah, nanti bisa dimasuk dengan Google kalau sudah pernah login dengan NIM. Biasanya mahasiswa sering terjadi kendala, baik mahasiswa, dosen, pegawai
pegawai mengalami kendala yang sama ya. Ketika login ya di sini itu sudah pernah login dengan NIM, NIP ya. Kemudian sudah diarahkan ganti password. Login kembali pakai email dan password yang lama bukan yang baru. Otomatis nggak bisa. Maka kalau yang penting sudah pernah login sekali, setelah itu langsung masuk dengan Google untuk selanjutnya. Itu boleh. Gitu, teman-teman. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup Mas, insya Allah. Siap, baik. Sekali lagi ya Pak, atau sama teman-teman mahasiswa, saya izin mohon bisa diperhatikan ya, terutama di bagian pengambilan KRS ya teman-teman ya. Ini benar-benar diperhatikan ya, di sebelah nama mata kuliah ini ada kode 03A, itu menunjukkan kode kelas A dan itu semester teman-teman. Dan di sini juga ada kok informasi semester. Jadi teman-teman jangan sampai salah mengambil semester. Jadi yang muncul di sini adalah seluruh kelas yang dibuka pada periode ini, bukan hanya pada semester teman-teman. Bisa jadi semester 5 juga akan muncul di sini. Semester juga ada. Kelas 7 juga ada. Jadi jangan semuanya yang dipilih teman-teman. Kelas yang semester 3 dan sesuai dengan kelas teman-teman A atau B. Seperti itu ya. Mungkin kalau dari saya cukup. Ada lagi mungkin kalau dari pihak kampus? Cukup Mas, Alhamdulillah. Cukup, alhamdulillah ya. Kalau memang cukup, dari saya juga cukup. Sekali lagi terima kasih banyak teman-teman mahasiswa, rekan-rekan, Bapak Ibu dosen, bagian baik dari Waka Akademik dan lain-lain yang telah membantu proses pelatihan hari ini bisa selesai dengan lancar. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Sekali lagi, wabillahi taufik wal hidayah. Waridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya izin untuk end meeting ya.